Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nifatunisa dengan NIM 112011116 dari program studi akuntansi STIE Bank BBD Jateng. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai soal ujian akhir semester dari mata kuliah aplikasi komputer statistik. Di sini terdapat 2 soal. Langsung saja kita mulai dari soal yang pertama, yaitu PT Cerutu di Kudus, Jawa Tengah, sedang mempertimbangkan peluncuran 2 jenis rokok yaitu kretek dan sigaret. Perusahaan dapat meluncurkan kedua produk, hanya salah satu atau tidak jadi memproduksi keduanya. Keberhasilan peluncuran kedua produk tergantung pada kondisi perekonomian dan reaksi konsumen rokok di Jawa Tengah. Reaksi konsumen dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu memuaskan atau A dengan peluang 0,3, cukup memuaskan atau B dengan peluang 0,5, dan tidak memuaskan atau C dengan peluang 0,20. Prediksi perusahaan dalam jutaan berdasarkan pada 3 kondisi adalah sebagai berikut. Dapat dilihat datanya pada soal. Kemudian A. Hitunglah nilai EV dari setiap keputusan mana yang terbaik. B. Hitunglah nilai EV dengan informasi yang sempurna serta berapa nilai informasinya. Langsung saja kita pindah ke Excel untuk pengerjaan soalnya. Di sini sebelumnya saya sudah memasukkan data pada soal ke dalam Excel. Jadi langsung saja kita ke langkah untuk pengerjaan soalnya. Cara menghitung EV ini yaitu dengan mengkalikan besarnya peluang dengan jumlah prediksi perusahaan. Untuk yang pertama, yaitu keputusan tidak jadi memproduksi, di mana prediksi dari perusahaan untuk semua kelompok reaksi adalah 0. Jadi nilai EV untuk masing-masing kelompok tersebut adalah 0. Kedua, yaitu keputusan memproduksi kretek, di mana prediksi dari perusahaan untuk kelompok reaksi A atau memuaskan yaitu 150 juta, untuk kelompok B atau cukup memuaskan yaitu 90 juta, dan untuk kelompok C atau tidak memuaskan yaitu 55 juta. Kemudian nilai-nilai tersebut kita kalikan dengan besarnya peluang dari masing-masing kelompok. Nilai EV untuk keputusan memproduksi kretek untuk kelompok A dengan peluang 0,3 yaitu 150 juta dikali 0,3, maka didapat hasil 45 juta. Kemudian nilai EV untuk kelompok B dengan peluang 0,5 yaitu 90 juta dikali 0,5, maka diperoleh hasil 45. Dan nilai EV untuk kelompok C dengan peluang 0,20 yaitu 55 juta dikali 0,20, maka didapat hasil 11. Jadi diperoleh total nilai EV untuk keputusan memproduksi kretek yaitu jumlah dari semua EV dari kelompok A sampai kelompok C. Maka diperoleh total EV untuk
keputusan memproduksi kretek yaitu sebesar 101 juta. Untuk nilai EV dari kedua keputusan yang lainnya, yaitu memproduksi sigaret dan memproduksi kretek dan sigaret, dapat dihitung dengan cara yang sama seperti pada keputusan kedua, sehingga diperoleh hasil sebagai berikut. Dari hasil ini dapat kita lihat bahwa nilai EV tertinggi dari masing-masing keputusan yaitu sebesar 155,5 juta. Jadi, keputusan yang dapat diambil adalah keputusan nomor 4, yaitu memproduksi kretek dan sigaret. Kemudian, nilai EV dengan informasi yang sempurna atau EVPI. Dari tabel, kita pilih pada masing-masing keputusan dan pilih nilai yang tertinggi dari masing-masing kelompok reaksi konsumen. Pada kelompok A atau memuaskan, nilai tertinggi 250, yaitu pada keputusan memproduksi kretek dan sigaret. Kemudian pada kelompok B atau cukup memuaskan, nilai tertinggi 135, yaitu pada keputusan memproduksi kretek dan sigaret. Pada kelompok C, nilai tertinggi 65, yaitu pada keputusan memproduksi kretek dan sigaret. Nilai-nilai tertinggi tersebut kita buatkan baris baru yaitu batas maksimal. Jadi pada kelompok A 250, kelompok B 135, dan kelompok C 65. Untuk rumus EVPI, yaitu EVPI sama dengan EVWPI dikurangi EV. EVWPI dapat kita hitung dari nilai maksimal dikalikan peluang masing-masing kelompok. Jadi EVWPI sama dengan 250 dikali 0,3 ditambah 135 dikali 0,5 ditambah 65 dikali 0,20. Maka didapat hasil yaitu 155,5. Selanjutnya yaitu EV. Nilai EV ini kita peroleh dari perhitungan EV sebelumnya. Dari perhitungan sebelumnya, kita memperoleh kondisi nomor 4, yaitu memproduksi kretek dan sigaret adalah yang terbaik, yaitu sebesar 155,5. Setelah kedua nilai kita dapatkan, maka selanjutnya kita dapat menghitung nilai EVPI, yaitu EVPI sama dengan 155,5 dikurangi 155,5
didapatkan hasil 0. Jadi, FVPI sebesar 0 adalah batas produsen mengeluarkan biaya untuk memperoleh informasi reaksi konsumen yang akan datang. Soal kedua, berikut adalah hasil investasi per tahun. Anda dapat memilih dari 3 investasi, yaitu deposito, reksadana, atau investasi emas. Setiap investasi akan dipengaruhi oleh kondisi perekonomian, apakah perekonomian dalam krisis, normal, dan boom. Tabel selengkapnya dari hasil investasi adalah sebagai berikut. Data dapat dilihat pada soal. Kemudian hitunglah kriteria keputusan dalam kondisi ketidakpastian untuk A. Kriteria Laplace, B. Kriteria Maximin, C. Kriteria Maximax, D. Kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6, dan E. Kriteria Minimax atau regret. Data pada soal sebelumnya sudah saya pindahkan ke Excel. Jadi langsung saja kita mulai pengerjaan soalnya. Untuk yang pertama yaitu kriteria Laplace. Ada 3 peristiwa pada soal, sehingga setiap peristiwa memiliki peluang terjadi 1/3. Nilai yang diharapkan atau EV dari setiap alternatif adalah untuk EV deposito yaitu 1/3 dikali 10 ditambah 1/3 dikali 15 ditambah 1/3 dikali 55, maka memperoleh hasil 26%. Kemudian untuk EV reksadana yaitu 1/3 dikali 40 ditambah 1/3 dikali 25 ditambah 1/3 dikali 20, memperoleh hasil sebesar 28%. Kemudian untuk EV emas yaitu 1/3 dikali 10 ditambah 1/3 dikali 15 ditambah 1/3 dikali 30, maka memperoleh hasil sebesar 18%. Dengan memberikan peluang yang sama, terlihat bahwa EV reksadana adalah yang tertinggi, sehingga merupakan keputusan yang terbaik menurut kriteria Laplace. Kemudian untuk kriteria Maximin menyarankan yang pesimis yaitu krisis untuk deposito sebesar 10%, kemudian reksadana sebesar 20%, dan emas sebesar 10%. Dari tabel pada kondisi krisis, alternatif yang menghasilkan nilai maksimum adalah reksadana, dengan tingkat pengembalian investasi pada saat krisis sebesar 20%. Maka keputusan yang terbaik menurut kriteria Maximin adalah investasi reksadana. Kemudian yang ketiga yaitu kriteria Maximax. Kriteria ini menekankan untuk mengambil kondisi yang maksimal, yaitu kondisi yang memberikan alternatif yang paling tinggi.
Untuk jenis investasi deposito, kondisi maksimal yaitu 55%, kemudian reksadana, kondisi maksimal 40%, dan emas, kondisi maksimal 30%. Jadi, kriteria Maximex memilih kondisi yang maksimal yaitu pada investasi deposito. Kemudian yang keempat, yaitu kriteria Hurwitz dengan koefisien optimisme 0,6. Kriteria Hurwitz menghendaki adanya koefisien optimisme dan pesimisme sebagai jalan tengah antara kriteria Maximin dan kriteria Maximex. Berdasarkan hasil kajian terhadap hasil investasi, koefisien optimisme 0,6 dan koefisien pesimisme 0,4. Jadi perhitungannya yaitu untuk deposito 0,6 dikali 10 ditambah 0,4 dikali 55. Maka diperoleh EV sebesar 28%. Kemudian untuk reksadana perhitungannya masih sama, 0,6 dikali 40 ditambah 0,4 dikali 20. Maka memperoleh hasil sebesar 32%. Kemudian untuk emas 0,6 dikali 10 ditambah 0,4 dikali 30 memperoleh hasil sebesar 18%. Berdasarkan pada kriteria Hurwitz, maka nilai EV yang tertinggi adalah reksadana. Dengan nilai EV 32%, sehingga alternatif reksadana adalah keputusan yang terbaik. Kemudian yang terakhir, yaitu kriteria minimax atau regret. Kriteria ini menekankan pada OL, nilai hasil atau payoff yang tertinggi diberikan nilai 0, dan nilai lainnya merupakan selisih antara nilai alternatif tertinggi dengan nilai pada alternatif tersebut. Berikut ini adalah tabel hasil dari OL. Sebagai contoh untuk perhitungannya, yaitu pada kondisi perekonomian boom, di mana pada kondisi ini nilai tertinggi adalah 40% pada jenis investasi reksadana. Jadi perhitungannya 40 dikurangi 10 sama dengan 30 untuk deposito. Kemudian untuk reksadana 0 karena merupakan nilai tertinggi pada kondisi perekonomian boom, atau 40 dikurangi 40 sama dengan 0. Kemudian untuk yang emas 40 dikurangi 10 sama dengan 30. 10 ini adalah angka nilai pada kondisi perekonomian boom. Kemudian untuk memilih keputusan yang terbaik adalah memilih nilai minimum dari regret maksimum untuk setiap alternatif. Jadi nilai maksimum pada deposito adalah 30%, kemudian pada reksadana 35%, dan pada emas 30%. Berdasarkan nilai regret maksimum ini,
Nilai minimum adalah 30, yaitu pada alternatif deposito dan emas. Oleh sebab itu, keputusan pada deposito dan emas adalah keputusan yang terbaik menurut kriteria Regret. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.